terkait dengan doa buka puasa. Pertanyaan ini disampaikan oleh Bakti Sutarno dari Jalan Cemara di Klaten. Baik, jadi penanya dari Klaten, tetangga kita, tetangga kabupaten, tetangga provinsi. Ya, kita ada di DIY, itu ada di Jawa Tengah. Baik, dan sebagian Klaten itu masih berbatasan langsung dengan Sleman dan Gunung Kidul, berarti masih tetangga kita, tonggo atuh. Apa pertanyaannya? Kebanyakan di masjid-masjid apabila akan berbuka puasa selalu membaca doa terlebih dahulu. Doa yang biasa dibaca itu menurut pendapat saya, kata penanya, lebih sesuai apabila dibaca setelah berbuka puasa, bukan sebelumnya. Apakah benar pendapat saya itu? Kata penanya. Bagaimana doa berbuka puasa tersebut? Mohon penjelasan dengan disertai dalil. Nah, jadi ingat, ini penanya juga bukan sebagai orang awam, ini sudah ngaji. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya warga Muhammadiyah banyak yang terdidik, sehingga pertanyaannya juga pertanyaan yang mengedepankan dalil. Jadi pertanyaan yang mengedepankan jawabannya dengan dalil. Sehingga memang penting kita beragama itu berlandaskan kepada dalil. Dan ini menunjukkan bahwasanya sudah sejak lama di lingkungan warga Muhammadiyah sudah membiasakan bahwa dalam beribadah itu menggunakan dalil. Padahal buku ini diterbitkan tahun 2003. Artinya pada zaman itu, dan ini sebelum itu, karena ini dikumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan tahun-tahun sebelumnya. Artinya bisa jadi penanya ini juga tahun 90-an sangat mungkin. Itu warga Muhammadiyah sudah terbiasa melakukan segala sesuatu berdasarkan kepada dalil yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan ibadah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya sudah menjadi ciri khas di warga Persyarikatan Muhammadiyah itu bertanya dalil. Jadi ketika ada bertanya dalil itu jangan langsung dituduh Salafi misalnya, ya, atau Wahabi misalnya, karena ini diterbitkan sudah lama. Itu pertanyaannya pun juga menanyakan dalil. Di pertanyaan sebelumnya juga dari ibu yang ada di Banyuwangi tadi, di buku yang sama dari Jawa Timur, pertanyaannya juga dalil. Padahal saat itu kita masih ingat ya, saat itu belum banyak orang yang tahu tentang dalil, tapi warga Muhammadiyah sudah bertanya tentang dalil. Baik, kita lanjutkan. Jawabannya dari Majelis Tarjih. Pendapat saudara penanya tersebut memang lebih sesuai dengan makna yang terkandung dalam doa. Jadi menurut Majelis Tarjih, pendapat saudara penanya tadi itu memang lebih sesuai dengan makna yang terkandung dalam doa yang biasa dibaca pada saat berbuka. Dengan kata lain, membaca doa berbuka puasa itu bukan dilakukan sebelum berbuka puasa, tetapi dilakukan setelah berbuka puasa. Jadi menurut Tarjih di sini dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 4 itu memang mestinya dibaca setelah berbuka puasa, bukan dilakukan sebelum berbuka puasa sesuai makna yang terkandung.
Adapun doa berbuka puasa yang ditunjuk oleh hadis Nabi adalah yang berbunyi Dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Maknanya apa? Telah lenyap dahaga. Dahaga sudah hilang. Urat-urat sudah basah. Kemudian pahala sudah ditetapkan insya Allah. Maka di sini dilihat dari maknanya menunjukkan hal tersebut. Mengenai dalil-dalil yang berkaitan dengan persoalan ini, itu antara lain adalah yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal ibn Sa'ad. Apa bunyinya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas, manusia senantiasa bi khairin, dalam keadaan baik, ma'ajjalul fitra, selagi mereka menyegerakan buka puasa. Jadi begitu masuk waktu buka ya segera buka. Ya, bismillah buka, bersegera. Karena dalilnya menunjukkan manusia itu masih dalam kebaikan selama menyegerakan buka puasa. Dalil yang kedua, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kali ini diriwayatkan dari Sulaiman ibn Amir. Hadisnya berbunyi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tuhurun. Rasul bersabda, apabila seseorang di antara kalian hendak berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Apabila tidak ada, berbukalah dengan air, karena air itu suci. Jadi Nabi mengajarkan untuk berbuka dengan kurma, kalau tidak ada dengan air, karena air itu suci. Hadis berikutnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, idza aftara, apabila berbuka, qala, berdoa, dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Berdasarkan kepada hadis-hadis ini, dapatlah disimpulkan bahwa apabila waktu berbuka puasa telah tiba, maka segera berbuka dengan makan kurma, dengan minum air, dan setelah itu berdoa. Doanya sudah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti doanya setelah minum, doanya setelah minum atau setelah berbuka. Sebagaimana di dalam fatwa tarjih yang dimuat di dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 4 halaman 173, bahwa segeralah berbuka dengan memakan kurma atau meminum air, setelah itu berdoa. Doanya yang dituntunkan oleh Rasulullah dalam hadis yang dikutip tadi, dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Baik, kita selesaikan ya. Berdasarkan pada hadis-hadis juga, Majelis Tarjih memberikan tuntunan sebagaimana disebutkan dalam buku Himpunan Putusan Tarjih. Bila matahari sudah terbenam, maka cepat-cepatlah berbuka dengan makan kurma. Bila tidak ada, minumlah air dan berdoalah sesudah itu. Himpunan Putusan Tarjih halaman 172. Jadi dalam Himpunan Putusan Tarjih halaman 172 direkomendasikan berdoa sesudah berbuka. Jadi minum dulu baru berdoa, menurut Himpunan Putusan Tarjih halaman 172.
Saya tidak tahu kalau yang di buku saya halaman berapa. Saya juga bawa himpunan putusan tarjih. Apakah juga sama di halaman 172? Baik. Jadi di sini disebutkan pula terkait dengan puasa juga di halaman 172. Jadi sama, di bab puasa ada di 172. Baik, jadi di sini menurut himpunan putusan tarjih halaman 172 sebagaimana dikutip oleh buku Tanya Jawab Agama jilid 4 halaman 173, halamannya mirip ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika berdoa berbuka itu berdoanya sesudah minum air. Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa doa buka puasa itu diucapkan ketika sudah berbuka puasa. Waktu akan berbuka puasa, maka tegasnya di sini apabila saat berbuka puasa itu telah tiba maghrib, maka segeralah kita berbuka. Dan setelah kita membatalkan puasa kita, maksudnya sesudah kita berbuka, dengan berbuka itu lalu segera berdoa. Doa berbuka puasa menurut hadis Nabi tadi, dzabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Demikian jawaban atas pertanyaan yang dijawab oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah dalam buku Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama jilid 4.